kita masih di obrolan pagi dan ini merupakan segmen kita di segmen ketiga dan merupakan segmen terakhir kita. Di segmen terakhir ini banyak hal mungkin yang akan kita bahas lagi dan semoga ini bisa menjadi satu petunjuk juga ya Kak Jenny ya bagi masyarakat yang masih ingin bertanya, ingin meminta saran, itu sebenarnya boleh saja. Saya masih kasih kesempatan di 0813 5235 103 kali atau langsung bisa bertanya dan join sekarang juga di live Instagramnya Kejari Belawan. Nanti pertanyaan Anda langsung kita tanyakan kepada kedua narasumber kita. Baik, saya mau tanya boleh ke Kak Ramona nanti ya, Kak Jenny yang menjawab atau juga Bang William. Sebenarnya berbicara masalah program yang menyentuh masyarakat. Apakah hanya program-program di segmen kedua dan ketiga tadi saja yang kita bahas atau ternyata masih banyak program lain yang belum tersampaikan mungkin Bang William atau juga Kak Ramona yang akan mau kita bahas? Iya. Ada satu layanan yang bisa diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dan diatur juga di dalam Perja 7 2021 dan ada undang-undang kejaksaan juga yang mengaturnya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum, oke. Nah, penegakan hukum ini bukan hanya bisa diberikan kepada negara, tetapi juga bisa kepada masyarakat. Misalnya dalam hal perwalian anak. Oh iya, ya. Perwalian anak ya. Jadi kan kalau di dalam undang-undang itu fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara. Nah, jadi kalau ada nih yang Bapak Ibu tahu atau teman-teman tahu yang saat ini mungkin anak tersebut terbengkalai atau misalnya tidak ada yang mengurus orang tuanya mungkin saja dipidana karena di dalam aturan kalau memang orang tuanya dipidana dan dinilai tidak lagi layak ataupun tidak cakap untuk menjadi wali atas anak tersebut bisa dihapuskan hak perwaliannya dan dialihkan kepada yang berhak. Misalnya anak tersebut sudah lama ditaruh di panti asuhan. Ya kan dia butuh sekolah nih. Betul. Kalau nggak jelas walinya nggak bisa didaftarin dong sekolahnya. Kan kasihan masa depan anaknya kalau emang terkendala di situ. Jadi kami hadir, jaksa pengacara hadir untuk membantu. Kami bisa mohonkan ke pengadilan hak perwaliannya. Nanti bisa misalnya kepada yayasan itu yang mengasuh anak ini. Sehingga yayasan itu ataupun panti asuhan itu bisa menjadi wali yang sah atas anak ini kalau memang dia di panti asuhan atau mungkin ada keluarganya kalau orang Batak misalnya Namboru atau siapanya yang mengurus anak ini itu bisa dibantu juga, bisa kami bantu. Jadi dia menjadi wali yang sah dan dia yang akan mengurus persuratan administrasi anak ini nanti kan supaya bisa sekolah sampai data-data pribadinya juga. Iya, terus juga ada juga seperti kalau Mas tahu mungkin kan kalau syarat formil pernikahan itu kan adanya saksi, ya kan, adanya saksi, terus syarat-syarat yang salah lah. Nah, jadi ada aja case yang mana pernikahan itu kan perkawinan itu mungkin tidak sah menurut hukum. Baik itu misalnya menikah 2 kali, yang muncul akta nikahnya 2 kali kan, seharusnya tidak boleh dong. Menurut negara kan, menurut undang-undang perkawinan itu kita menganut asas monogami. Jadi yang diatur itu satu perempuan, satu wanita, laki-laki. Ya. Jadi apabila ada yang tidak memenuhi persyaratan dalam artian orang lain suaminya menikah lagi ataupun istrinya menikah lagi yang tidak sesuai syarat dalam artian tidak adanya saksi tadi atau mungkin bisa muncul buku nikah 2 kali ya bisa saja kami batalkan perkawinannya. Oh bisa sampai sejauh itu berarti ya? Pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan. Oke. Dimohonkan ke pengadilan bagi yang beragama Muslim ke pengadilan agama, bagi yang beragama Nasrani ke pengadilan negeri. Untuk pembatalan tersebut. Pembatalan perkawinan, bukan bercerai ya? Dibatalkan karena hanya satu ini ya. Sebenarnya hanya satu pria dan satu wanita ya, gitu ya? Ya banyak hal lagi lah, misalnya seperti tadi yang pernikahan nggak disaksikan oleh saksi ataupun yang yang menikahkan tidak sah menurut hukum, gitu misalnya. Tidak memenuhi syarat lah ya pokoknya syarat formilnya dibatalkan dianggap tidak ada, tidak pernah terjadi gitu ya. Bukan bercerai ya statusnya. Bukan bercerai ya. Oke, baik. Pembatalan.
Nah, kabarnya pembubaran yayasan juga PT juga bisa dihandle. Pembubaran PT bisa. Silakan juga. Bang William. Untuk pembubaran PT itu bisa dilakukan juga dari kami. Juga pembubaran yayasan. Intinya seperti yang tadi dijelaskan Bu Deborah, itu sepanjang mekanismenya tidak benar. Contoh pembubaran yayasan, dalam pembentukan yayasan mungkin mekanismenya tidak benar atau ditemukan tindak pidana, ada korupsi mungkin di dalamnya, itu bisa dilakukan pembubaran. PT juga seperti itu. Pembubaran PT itu juga bisa dilakukan sepanjang adanya kesalahan, pidana di dalamnya. Itu tetap harus ada indikasi seperti itu. Pilot juga. Kepailitan. Nah, tapi kalau kepailitan memang kita ikut undang-undang niaga itu terkait adanya minimal 2 debitur, minimal 2 kreditur. Yang keberatan terkait perusahaan itu bisa kita lakukan pilot. Gitu. Itu memang agak seperti dibilang dari awal sama Bu Jennifer, luas. Kejaksaan itu agak luas gitu. Luas. Sama sedikit juga ada tambahan sedikit, ada salah satu voksi yang satu lagi dari JPN itu tindakan hukum lain. Jadi tindakan hukum lain ini memang JPN itu bertindak sebagai konsiliator, fasilitator dan mediator. Ini di sini di dalam tindakan hukum lain ini itu bisa menyelesaikan masalah juga di luar dari persidangan antara masyarakat dengan negara. Itu bisa juga. Seperti contoh ada kasus tanah yang udah masuk sebelumnya ke kami misalnya. Ada indikasi sebelum akhirnya gugatan masuk. Siapa tahu bisa negara bisa meminta selaku mediator atau masyarakat bisa ngadu kami memfasilitasi. Gitu. Ya, atau plat merah ke plat merah. Benar. Kami di tengah-tengah. Intinya ada plat merah ada salah satunya kan gitu. Iya. Intinya. Baik, Kak Jennifer, apa mungkin yang ingin menjadi kita sampaikan di segmen terakhir ini masih berbicara tentang JPN ini sendiri? Nah, terkait tadi ternyata banyak program-program ataupun layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya, Kak Bang. Ya. Nah, lanjut terkait dengan layanan-layanan ataupun program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tertarik dengan sesi sebelumnya kita akan membahas tentang Halo JPN. Halo JPN. Ya. Halo JPN itu apa sih, Bang, Kak? Dan keterkaitannya dengan pelayanan hukum yang merupakan salah satu kewenangan dari JPN atau Jaksa Pengacara itu sendiri. Boleh dijelasin Kak Bang William atau Kak Deborah? Ya. Jadi Halo JPN ini bisa diakses di internet masing-masing, di handphone, di gadget maupun di laptop masing-masing karena itu media online. Dalam artian ada websitenya, bisa diakses. Di situ nanti bisa ada form pengisian, form pengisian isi nama, baru isi masalah. Isi masalah di situ. Masalah apa yang dihadapi? Kasus posisi singkat lah, supaya JPN-nya tahu nih kasus posisinya dari awal gimana, minimal yang singkat lah seperti itu kan. Nanti setelah masyarakat klik enter, langsung masuk ke kami, ke Kejaksaan Negeri mana. Pilih lagi. Baru pilih Halo JPN Kejari Belawan, nanti masuk ke kami pengaduan ataupun permohonan ataupun pertanyaan, ya kan, bisa juga masuk ke website kami, nanti di situ kami balas. Ditunggu aja, nanti kami balas, ada komentar balasannya di situ nanti, mudah-mudahan bisa menjawab masalah ataupun apa yang ditanyakan oleh masyarakat. Jadi dia bentuk layanan online untuk memudahkan sebenarnya. Jadi masyarakat gak perlu datang lagi ataupun gak usah capek-capek lagi pakai ongkos ya kan ke kantor kejaksaan. Halo JPN secara online itu melayani ya? Iya, takut kan ngapain tuh? Kayak Bang Zaki gitu. bilang tadi ya, takut. Ngapain tuh ke kejaksaan kan gitu. Boleh, kan itu rahasia. Gak akan ditampilkan, namanya gak akan ditampilkan secara publik dan itu masuk langsung ke bidang datun. Ini jadi yang menjadi pertanyaan tadi karena kita berbicara masalah pernikahan tadi, akhirnya saya dapat
WA dari para pendengar kita. Kali ini selamat siang Mas Jaki, saya Indah di SM Raja. Suami saya telah melakukan nikah diam-diam tanpa pengetahuan saya katanya ya. Jadi kalau bicara kayak begini saya harus penekanannya juga harus mengerikan gitu ya seperti Kak Deborah ya. Diam-diam tanpa pengetahuan saya katanya. Dan parahnya nikah yang mereka lakukan yang menjadi wali itu adalah teman mempelai wanita yang mengaku sebagai abang kandung di hadapan penghulunya. Saya ingin laporkan tindakan suami saya ini dan orang-orang yang mendukung pernikahan tersebut dan mohon bantuannya. Silakan. Terima kasih Mbak Indah atas pertanyaannya. Mbak Indah ya? Mbak Indah di SM Raja. Mbak Indah, jadi sebenarnya kalau menurut hukum itu kan salah ya. Apalagi untuk undang-undang perkawinan sendiri. Apalagi kalau misalnya ada kebohongan di situ. Betul. Ya kan kebohongan tadi dia bilang itu abangnya. Padahal itu temennya. Diaku-akui gitu ya. Kalau memang terbukti hal tersebut adalah suatu siasat kebohongan untuk melancarkan misinya. Melakukan pernikahan lagi, itu bisa dilaporkan ke kejaksaan dan nanti bisa kami dampingi untuk melakukan permohonan pembatalan perkawinan dengan kami telaah dulu nih. Kan semua kan harus telaah dulu. Apakah benar seperti itu dan apakah syarat-syaratnya misalnya dia punya nih dokumen pernikahan harus lengkap semua. Namanya kita mau batalkan ya nggak mungkin hakim mengabulkan begitu aja kalau syarat-syaratnya nggak dilengkapi. Nanti mungkin kita bisa komunikasi lagi. Mbak boleh masuk nih ke Halo JPN. Boleh. Ke Jari Belawan kan? Mbak Indah nanti boleh download dulu kali ya, join dulu ya. Oh di SM Raja ya? Oh SM Raja. Oh ya kalau memang untuk komunikasi ataupun bertanya boleh ke kami Jari dulu Belawan, di Kejaksaan Negeri Belawan nanti akan kami telaah lagi. Dan diarahkan kemana? Diarahkan kemana gitu. Oke, mungkin sedikit terakhir dari Bang William, apa yang ingin Bang sampaikan? Bang William masih berbicara tentang Halo JPN atau juga permasalahan-permasalahan lain yang masih keterkaitannya dengan JPN, silakan Bang William. Mungkin untuk terkait JPN lebih ke ini sih, lebih ke stakeholder lah, karena mungkin masih banyak stakeholder yang takut. Oh banyak juga stakeholder yang takut maksudnya ke kantor ini berhubungan dengan jaksa ini. Iya. Seperti yang tadi Abang bilang, juga kepada masyarakat gak usah takut, kami di sini di sini untuk kalian. Kami di sini untuk kalian. Betul. Supaya Indonesia masyarakat juga lebih tenang dalam menjalankan aktivitasnya nanti, ataupun ada penyelesaian permasalahannya, siapa tahu ada solusi juga. Jadi intinya gak usah takut, itu aja. Baik Kak Jenny, sepertinya waktu kita juga sudah habis. Kak Jenny ada mau Kak Jenny sampaikan gak sih? Untuk yang tadi terkait dengan perkawinan tadi mungkin tambahan sedikit, selain pembatalan tadi itu juga dipidana juga bisa sebenarnya menjawab pertanyaan yang tadi ya. Si Ibu Indah dari SM Raja tadi ya. Jika ini salah satunya ini sudah tahu bahwa misalnya si laki-laki sudah punya istri gitu kan, si perempuan ini sudah tahu ada penghalang untuk pernikahannya, bisa juga dikenai pidana dan juga penelantaran dalam rumah tangga untuk istri yang pertama, itu untuk dari segi pidananya. Gitu. Aduh lebih lengkap lagi kalau yang ini ya. Udah kena pidana terakhir ya. Panjang. Dan terakhir sekali nih terkait dengan Halo JPN perlu ditegaskan karena masyarakat mungkin kadang takut karena berbayar enggak ya, gimana ya. Untuk layanan program Halo JPN sendiri atau mau konsultasi hukum ke sini gratis atau berbayar? Gratis ya teman-teman. Kak Deborah dan juga Bang William mengatakan ini gratis ya Kak Jenny ya. Dan penekanan kepada masyarakat, ingat bahwasanya JPN ini juga hadir memang untuk bisa membantu masyarakat ya. Walaupun memang sebenarnya lebih head to headnya ke plat merah sesama plat merah, tapi memang tetap ada memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti itu dan gratis. Baik, apa yang ingin disampaikan mungkin terakhir dari Kak Deborah sebelum kita closing? Jadi pada prinsipnya jaksa pengacara negara itu hadir untuk mendampingi negara agar menjadi preventif ataupun mencegah terjadinya tindak pidana korupsi ataupun perbuatan hukum lainnya, perbuatan melawan hukum lainnya. Dan JPN juga hadir untuk melayani masyarakat dalam hal terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang bingung mau ditanyakan kemana, yang bingung apa nih yang bisa ditempuh,
apa solusinya, boleh ditanyakan ke kami. Karena kami hadir untuk memberikan pelayanan hukum secara gratis. Dan dijamin kerahasiaannya. Oke, dijamin kerahasiaannya. Dijamin kerahasiaannya. Baik, terakhir mungkin dari Bang William Fredrik Soalon, mungkin ya mohon disampaikan. Ya, tadi sudah banyak disampaikan Bu Deborah ya. Ya intinya tetap seperti yang saya bilang tadi, nggak usah takut. Mau gimana? Karena sayang kami di sini kalau tidak dimanfaatkan. Fasilitasnya sayang aja gitu. Oke. Itu aja sih. Baik. Kak Ramona Deborah Marpaung, terima kasih waktunya bersama kita 1 jam ini. Bang William Fredrik juga terima kasih. Selaku co-host juga Kak Jennifer Sylvia, terima kasih. Kita ketemu di sesi-sesi selanjutnya Kak Jennifer. Ada yang mau disampaikan Kak Jennifer? Terima kasih juga buat Bang Zaki. Sama-sama ya. Terima kasih juga Anda yang telah menyaksikan kita langsung secara live Instagram di podcast Bijak, Bincang Bersama Jaksa langsung dari Kejari Belawan. Terima kasih juga sudah mendengarkan kita langsung di www.moveonlineradio.com yang sudah bergabung dan juga bertanya di 0813 5235 103 kali. Dan untuk semua kru yang terlibat, ada produser juga Wai Janggalewa, juga ada teknisi Ari, juga ada lighting Sadam dan juga Malvi. Kita semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.